Reaksi pelatih-pelatih kelas dunia, usai Timnas Indonesia ciptakan sejarah lolos Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun nanti. Thailand dan Malaysia hanya bisa gigit jari. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar Timnas setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Langkah besar kembali ditorehkan Timnas Indonesia U17 di panggung Asia. Dalam lanjutan ajang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi, Garuda Muda memastikan tiket ke babak perempat final sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Hebatnya, kepastian itu diraih hanya dalam 2 laga awal grup C, sebuah capaian yang tak hanya membanggakan, tapi juga menunjukkan betapa pesatnya perkembangan sepak bola usia muda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Skuad asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil luar biasa sejak laga pertama. Mereka sukses menumbangkan raksasa Asia, Korea Selatan U17, dengan skor tipis namun sangat berarti, 1-0. Pertandingan yang digelar pada Sabtu, 5 April 2025 itu menjadi titik balik moral dan kepercayaan diri Garuda Muda. Tak berhenti sampai di situ, di pertandingan kedua melawan Yaman U17 yang berlangsung pada Senin dini hari WIB, 8 April 2025, Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan superioritasnya. Mereka menggulung Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Kemenangan telak itu membuat Indonesia mantap berdiri di puncak klasemen grup C dengan 6 poin sempurna dari 2 laga. Dengan 2 kemenangan tersebut, Indonesia tak hanya mengunci tiket ke babak perempat final, tapi juga memastikan satu tempat di ajang paling bergengsi level usia muda, Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi kali kedua secara beruntun Indonesia tampil di ajang tersebut, setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada 2023. Namun, berbeda dengan edisi 2023 di mana tiket diraih otomatis sebagai tuan rumah, kali ini Garuda Muda mendapatkannya dengan kerja keras di atas lapangan. Keberhasilan ini menjadi sorotan berbagai media internasional, tak terkecuali dari media Cina yang paling menyorot adalah New Kiki. Dalam laporan mereka, terselip nada keirian melihat perkembangan luar biasa sepak bola Indonesia. Pasalnya, Timnas Cina U17 justru terpuruk di grup A usai menelan 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi 1-2 dan Uzbekistan 0-1, yang membuat mereka dipastikan angkat koper lebih awal. Apakah supporter Timnas Cina iri? Timnas Indonesia U17 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia U17, tulis New Kiki dalam laporan mereka. Media tersebut mengakui bahwa sepak bola Indonesia yang dulu kerap dipandang sebelah mata, kini telah berubah menjadi kekuatan baru yang harus diperhitungkan di Asia. Dulu kita sering menganggap sepak bola Indonesia lemah di Asia. Sekarang, mereka telah bangkit dan sangat kuat, lanjut artikel tersebut. Tak hanya media, pujian pun datang dari para pelatih papan atas dunia. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menilai bahwa sepak bola usia muda Indonesia kini telah menunjukkan potensi besar. Saya melihat perkembangan sistem pembinaan usia muda di Indonesia sudah mulai sejajar dengan negara-negara maju. Mereka punya fondasi yang kuat untuk masa depan, ujar Moriyasu dikutip dari surat kabar media Jepang. Sementara itu, mantan pelatih Timnas Italia dan Arab Saudi, Roberto Mancini, juga tak ketinggalan memuji langkah besar Indonesia. Ia menyoroti peran besar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menurutnya berhasil mentransformasi wajah sepak bola Indonesia dari yang penuh kekacauan menjadi lebih profesional dan kompetitif. Dalam beberapa tahun ini, tim-tim Indonesia selalu memberi kejutan di berbagai level. Itu tidak mungkin terjadi tanpa manajemen dan perencanaan yang matang. Saya pikir Indonesia sudah berada di jalur yang benar menuju level yang lebih tinggi, kata Mancini. Senada dengan itu, Park Hang-seo, mantan pelatih Timnas Vietnam, menilai bahwa keberhasilan Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Saya melihat Indonesia tidak lagi terpaku hanya pada prestasi regional. Mereka punya visi jangka panjang. Tim U17 ini adalah salah satu hasil nyata dari perencanaan besar itu, ujarnya. Keberhasilan Garuda Muda ini juga menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam pengembangan sepak bola usia muda, akademi, serta kompetisi domestik seperti Elite Pro Academy, mulai membuahkan hasil.
Banyak pemain yang kini memperkuat timnas U17 adalah hasil tempaan dari sistem yang lebih terstruktur, baik melalui klub-klub Liga 1 maupun program PSSI bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta. Kini, timnas Indonesia U17 masih menyisakan satu laga lagi di fase grup, yakni menghadapi Afghanistan U17 pada Jumat dini hari WIB, 11 April 2025. Meski sudah memastikan kelolosan, laga tersebut tetap penting bagi Garuda Muda untuk mengunci status juara grup dan menjaga momentum positif. Nova Arianto menyatakan tak akan mengendurkan intensitas permainan meski sudah lolos. Kami harus tetap fokus. Mental juara harus ditanamkan sejak usia muda. Jadi tidak ada kata main-main meskipun sudah lolos, tegas sang pelatih. Bagi publik tanah air, keberhasilan ini tentu menjadi angin segar di tengah harapan besar untuk masa depan sepak bola nasional. Tak sedikit yang berharap generasi U17 ini akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa mendatang. Lebih dari sekadar prestasi, pencapaian Garuda Muda ini juga menjadi cerminan bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kebangkitan sejati. Dengan dukungan penuh dari federasi, pembinaan berjenjang yang terus diperkuat, serta atmosfer kompetisi yang kian sehat, masa depan sepak bola Indonesia tampaknya memang sedang berada di jalur emas. Pertanyaannya kini, sejauh mana Garuda Muda bisa terbang tinggi? Mampukah mereka menembus semifinal atau bahkan final Piala Asia U17? Dan apakah di Piala Dunia U17 nanti mereka bisa mencetak sejarah lebih besar lagi? Yang jelas, satu hal sudah pasti, Indonesia tidak lagi menjadi pelengkap dalam kompetisi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?